Dengarkan Pak Helmi. Pak Helmi Pak Helmi, SPDI. silakan. Ada? Ya, silakan Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Bapak Jamaluddin sehat selalu dan rekan-rekan Amin. semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan mengenai integrasi perkembangan terbaru dalam bidang ilmu ke dalam materi pembelajaran adalah langkah-langkah memastikan bahwa pembelajaran relevan dan mutakhir. Berikut adalah beberapa untuk melakukannya. Yang pertama, memperbarui sumber referensi. Selalu mengikuti literasi ilmiah terbaru, jurnal, artikel, dan buku untuk mendapatkan pengetahuan terkini. Informasi ini kemudian saya masukkan ke dalam materi pembelajaran untuk menggantikan atau melengkapi informasi lama. Kemudian yang kedua, menggunakan contoh terkini. Seperti menerapkan contoh-contoh terbaru yang relevan dengan topik yang diajarkan. Misalnya, jika ada perkembangan teknologi atau teori baru, saya akan menjadikannya sebagai studi, kasus, atau contoh praktis dalam materi. Kemudian yang ketiga, berbagi berita dan peristiwa terkini. Berita terbaru atau peristiwa yang berhubungan dengan bidang studi dapat menjadi alat pembelajaran yang baik. Contohnya, perkembangan dalam AI atau perubahan regulasi dalam bidang sains bisa dijadikan diskusi di dalam kelas. Kemudian yang keempat, mengadaptasi metode pengajaran. Dengan adanya teknologi dan penelitian pendidikan terbaru, saya mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan perkembangan zaman, seperti menggunakan simulasi, media digital, atau platform pembelajaran online. Kemudian yang kelima, mengundang ahli terkait. Kadang-kadang saya juga berkolaborasi dengan pakar yang bekerja di bidang yang relevan untuk memberikan wawasan yang sesuai dengan perkembangan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mendorong riset mandiri. Mengajak siswa untuk melakukan penelitian mandiri terhadap topik-topik yang baru, sehingga mereka dapat menggali lebih dalam tentang perkembangan terbaru di bidang teknologi tersebut. Dengan cara ini, saya memastikan materi yang saya ajarkan selalu berkembang dan sesuai dengan kemajuan di ilmu pengetahuan. Insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Pak Helmi ngajar di mana, Pak? Dari Simpang Ranta Gedang, Pak, SD 89, Kecamatan Oh, SD, Mersang, Pak ya. Batanghari. Iya, iya, iya. Ya, kita ke Pak Helmi. Silakan Pak Helmi. Mengenai asesmen nih Pak Helmi. Baik, Pak. Ya, silakan. Eh, Adapun langkah-langkah baik, Pak. Untuk menentukan tujuan asesmen dengan jelas, yaitu langkah-langkahnya memilih jenis asesmen yang tepat,
Pilih jenis asesmen yang paling tepat untuk mengukur kompetensi yang diinginkan, seperti tes tertulis, kemudian proyek, penilaian kinerja, dan portofolio. Kemudian membuat kisi-kisi asesmen yang mencakup semua kompetensi, indikator yang akan diukur, serta proporsi soal berdasarkan tingkat kesulitan dan tipe soal. Kemudian pastikan setiap soal yang dibuat benar-benar mengukur kompetensi. Yang dimaksud validasi konten. Soal harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencakup materi yang telah diajarkan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Kita urutkan sesuai dengan di jadwal yang sudah kita terima di grup WA tadi. Tentu Bapak-Bapak Ibu sudah tahu semua. Untuk mengaji ini atau membaca Al-Quran, kita punya belangko penilaian. Kita lanjut ke Pak Helmi. Pak Helmi, kita dengarkan membaca surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Pak Helmi, Pak. sudah beberapa yang kita dengarkan mengenai bacaan dan tajwid. Saya kembali ke Pak Helmi untuk bincang-bincang mengenai hukum tajwid di dalam surah Al-Qadar. Ya. Yang Bapak baca itu tadi Pak ya? Surah Al-Qadar, Pak. Ya. Surah Al-Qadar nggak Bapak baca tadi? Tadi surah Al-Qadar, Pak. Hah? Bukan Al-Qadar ya? Inna anzalna Al-Qadar. Iya. Itu maksud saya tuh Pak. Lupa saya. Lah ngaku nengok orangnya nama lain. Iya. Lama tak jumpa mungkin tak? Jumpa orangnya. Iya. Ya sama lah. Baik Pak. Di sana ada bacaan inna inna itu hukum bacaan apa Pak Helmi? Ya, Pak. Ya. Saya, Pak. Ulangi, Pak. Ya. Ulangi, Pak. Ulang ya. Inna Inna. inna Wajib punah, Pak. wajib Punah, dengung. guna artinya dengung ya. Oke. Kemudian kalau dilanjutkan inna apa tuh Pak? Mad jaiz mumpasil, Pak. Mad Jaiz jais mumpasil. mufasil. Artinya mad jais apa itu? Mad jais mufasil artinya? Atau kenapa Mad bisa mad yang Mad. tidak satu kalimat. mad yang Yang tidak tidak satu kalimat. satu kalimat? Nanti malailatu mad jais juga tuh. Malailatu mad jais juga tuh. Dua mad tuh tidak satu kalimat tuh. Hamzahnya Ya. tidak satu kalimat, Pak. Hah? Inna anzal mad jaisnya kan katanya mufasil. Jadi mad
definisi mat jais itu macam mana, Pak? Pak Helmi? Mas jais itu mat yang harus tersambung. Harus Nah, tersambung kalimat ya. yang lain. Mat yang harus tersambung dengan kalimat yang lain ya. Ma lailatul qadar. Ma lailatul qadar. Ma dengan lailatu itu dua kalimat, dua kata, satu huruf, satu isim. Ma lailatul, apakah itu termasuk juga mat jais, Pak Helmi? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya. Karena padahal dua kalimat juga tuh, Pak, tersambung. Ma dengan lailatu. Apa penyebabnya? Karena setelahnya tidak ada hamzah, Pak. Oh, tidak ada hamzah setelah mat aslinya lah ya. Berarti itu sebenarnya tuh. Nah, jadi mat asli bertemu dengan huruf Lam. huruf apa? Hah? Lam. Dari lam huruf Dengan hamzah, Pak. dengan hamzah atau alif yang terdiri dari dua kalimat ya. Oke. Tanazzalul malaikah. Malaikah. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Mat itu. Mat wajib, Pak. Mat wajib, mat jais. Mat wajib mutasil, Pak. Yakin dah? Yakin, Pak? Nah, kalau yakin, ya tuh. Kuat tuh kalau yakin tuh. Salamun hiya hatta matla'il. Itu hukum tajwid apa? Qalqalah sugro. Qalqalah Sugro, Pak. sugro. Bisa tak ada berubah jadi besar, Pak? Jadi kubro. Tak bisa. Kalau di ujung kalimat, Pak. Oh, kalau dia berada di Di ujung ujung kalimat. kalimat, Pak ya. Ya, Pak. Tempat pemberhentian. Oke. Itu ada, Pak, kutubung, bukan ya, kita masih di Sudah habis, Pak. sudah sampai ke ujung ya. Aduh, Pak Helmi, saya minta maaf, Pak Helmi ya, Ya, Pak. hampir lari ke bawah, Pak Terima Helmi, kasih, Pak. macam ibu tadi, Iya, Bapak. hampir lari ke watin, hanya jadi enggak. Iya, Pak. Oke lah, Pak Helmi. Terima kasih, Pak Helmi ya, Terima kasih, Pak. sudah mengingatkan saya bahwa Iya, sudah Pak. sampai di ujung ayat. Sudah, Pak. Siap semua, Bu? Pak? Ya, kalau bisa dan pasti bisa. Menulisnya di apa namanya? Bisa kita pantau dari sini, bisa kita lihat maksudnya. Ya, Pak, Bu ya. Berkaitan dengan bulan ini, bulan yang banyak sekali kaum muslimin memperingatinya dengan bulan kelahiran Nabi ya. Saya minta dituliskan apa yang saya bacakan nanti. Bisa, Bu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pak Helmi? Ada Pak Helmi? Bawahnya, Pak. Bismillahnya. Oh, bawahnya tak nampak, Pak. Itu bismillah baru, Pak. Cuma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mantap sekali, Pak ya, Helmi nih. Lanjut, terima kasih. Oke, Pak. Setakat ini uji komprehensi yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan menjadi asbab bagi kita semua. Alhamdulillah semua sudah kumpul. Terima kasih Ibu Wali yang sudah membersamai kami pada hari ini. Tadi saya sudah korek-korek sedikit dengan kawan-kawan. Kemarin sama Bapak pemuji
Guru Pamong sudah diuji, sudah Pak. Tanpa dikorek habis-habis, dikupak, Iya, dikope Pak. habis semuanya. Kalau saya minta berdasarkan urutan ya, jadi begitu kawannya baca Quran, yang lainnya dimute-kan. Ya, dimute-kan. Pak Helmi silakan, suaranya termute Pak. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke, cukup Pak Helmi. Pak Haryanto berikutnya. Sadaqallahul azim. Silakan pilih sendiri apa yang mau ditulis. Kira-kira tulisnya 3 ayat. 3 ayat. Silakan tulis sendiri. Ayat apa, surah apa, silakan. Saya tidak mendiktekan. Itu dulu yang pertama. Saya melihat tulisannya. Ini ada Pak Helmi. Pak Helmi. Nah, Pak Helmi. Oke. Ini surah apa nih Pak Helmi? Al-Fatihah ya? Rabbil alamin. Ini mantap nih. Ini kali khat ini nih. Tulisan khat nih beliau nih. Ini padik khat beliau nih nampaknya. Oke, mantap Pak Helmi. Bagus. Kalau melihat motivasi peserta didik Bapak, ternyata menunjukkan indikasi ketidakberminatan terhadap materi yang Bapak sampaikan. Gimana cara yang Bapak lakukan untuk kembali memunculkan semangat dia, ketertarikan dia untuk mengikuti materi Bapak? Pendekatannya apa Pak? Ini kan siswa kita kan mau ngajar nih, siswa kita nampaknya tidak bersemangat dengan materi yang kita berikan ini. Apa yang Bapak lakukan supaya kembali muncul semangatnya? Untuk yang pertama, membuat materi yang relevan. Materi kan harus, materi itu tidak bisa Pak kita buat relevan tidak relevan. Materi kan sudah ditentukan. Pertemuan sekian ini materinya, pertemuan sekian ini materinya, pertemuan sekian ini materinya. Apa bisa kita membuat materi di luar yang sudah ditentukan? Menghubungkan dengan minat siswa, Pak. Nah. Kemudian menggunakan konteks yang nyata. Nah. Kemudian memberikan tugas yang bisa dipilih, serta fleksibilitas dalam metode. Fleksibilitas dalam metode, gitu ya. Pak Helmi, Pak Helmi, silakan Pak Helmi. Ya Pak. Siap, silakan Pak Helmi. Ya Pak. Berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir secara rasional dan sistematis dalam mengevaluasi informasi, melibatkan kemampuan untuk menafsirkan dan menilai pengamatan, informasi dan argumentasi. Jadi berpikir kritis itu merupakan salah satu soft skill yang penting dimiliki oleh setiap orang, termasuk pelajar. Kemampuan ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Salah satunya adalah untuk memecahkan masalah. Contohnya, mampu mempertanyakan asumsi atau sudut pandang sebelum membuat kesimpulan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Ibu Wali Kelas. Terima kasih sudah membersamai. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Mungkin ada omongan saya tidak pada tempatnya, gaya saya tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Terima kasih Bapak.
kasih Pak. Saya pamit Bapak Ibu ya, karena ada kegiatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.